Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Khairunisa dari kelas R18C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tugas saya, yaitu yang pertama ada pengertian pasar, yang kedua bentuk-bentuk pasar, dan yang ketiga segmentasi pasar. Nah, jadi pasar juga bisa diartikan sebagai salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan, tempat usaha, menjual barang, jasa, dan tenaga kerja. Untuk orang-orang dengan imbalan uang, barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang fiat. Bentuk-bentuk pasar terbagi menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar tidak sempurna. Nah, apa sih pasar sempurna? Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang memiliki sebuah mobilitas yang sempurna dari sumber daya yang ada serta dilengkapi oleh pengetahuan yang baik dari penjual dan pembeli. Sehingga hasil dan interaksi tersebut yang berupa harga pasar benar-benar real dari. Selain itu juga, pasar persaingan sempurna bisa didefinisikan sebagai pasar yang dimana penjual dan pembeli tidak ada yang bisa mempengaruhi harga, sehingga harga yang terbentuk benar-benar hasil dari interaksi antar keduanya. Pasar persaingan sempurna atau pasar persaingan bebas memiliki beberapa ciri, yaitu pertama, pembeli dan penjual dalam jumlah yang sangat banyak. Yang kedua, produk baik barang dan jasa yang diperjualbelikan bersifat sejenis atau homogen. Yang ketiga, untuk penjual dan pembeli memiliki kebebasan untuk keluar dan masuk dalam pasar. Yang keempat, tidak pernah ditemui hambatan dalam. Nah, selanjutnya pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar persaingan tidak sempurna merupakan kebalikan dari pasar persaingan sempurna. Jika pasar sempurna dalamnya penjual dan pembeli tidak bisa menentukan atau menetapkan harga, dalam pasar persaingan tidak sempurna penjual dan pembeli yang ada di dalamnya bisa mempengaruhi harga pasar. Ciri-ciri persaingan pasar tidak sempurna yaitu yang pertama, jumlah penjual sedikit, hanya satu penjual. Yang kedua, jumlah pembeli banyak. Yang ketiga, adanya gangguan atau hambatan untuk masuk ke dalam pasar tersebut. Yang keempat, produk yang diperjualbelikan bersifat homogen dan tidak memiliki produk pengganti atau substitusi. Nah, pengertian segmentasi pemasaran yang lainnya adalah mempersatukan seluruh konsumen yang tertarget secara luas menjadi lebih heterogen. Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan efektivitas pemasaran sekaligus. Nah, sedangkan pengertian segmentasi pasar menurut ahli. Yang pertama ada menurut Gary Armstrong. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi pasar yang luas menjadi terpetak-petak sesuai kebutuhan dan karakteristik konsumen. Tujuannya ialah supaya perusahaan bisa melakukan. Nah, syarat-syarat segmentasi pasar yaitu yang pertama ada segmentasi harus bisa diukur. Yang kedua, segmentasi pasar logis dan bisa dijalankan. Yang ketiga, harus ada target segmentasi yang diinginkan dicapai. Yang keempat, pasar lebih. Manfaat segmentasi pasar yang pertama, gagasan pemasaran lebih luas atau lebih jelas. Yang kedua, lebih mudah mengatur produk. Pengertian segmentasi pasar. Segmentasi dalam pemasaran produk adalah pemetaan konsumen yang memiliki karakteristik daya beli kebutuhan yang berbeda-beda di dalam situasi market tertentu. Secara otomatis konsumen ini akan menargetkan pembelian produk sesuai strategi pemasaran yang dipanutnya. Biasanya segmentasi pemasaran dijadikan strategi perusahaan untuk mencari target konsumen yang tepat. Karena jika pemetaan ini sudah dikuasai, di perusahaan bisa memproduksi barang atau jasa yang memang dibutuhkan. Prosedur segmentasi pasar. Yang pertama, survei stake adalah melakukan eksplorasi yang dikenal dengan istilah survei stake. Bentuk surveinya ditentukan perusahaan sendiri, baik dengan cara melakukan wawancara, tebar angket, maupun meminta. Yang kedua ada analis stake,
yaitu jika perusahaan sudah memiliki data-data awal terkait konsumen, maka informasi tersebut harus dianalisis terlebih dahulu yang dikenal dengan istilah. Yang ketiga ada profiling stage, yaitu profiling stage adalah prosedur segmentasi pasar yang mana perusahaan mulai mengidentifikasi beberapa kelompok konsumen. Patokannya adalah data sendiri di awal. Nah, cukup sekian presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.